Sebagai penjaga kedaulatan di lautan, TNI Angkatan Laut memiliki tugas yang tidak ringan. Dengan total wilayah perairan mencapai 5 juta kilometer persegi, TNI Angkatan Laut harus tetap siaga sepanjang hari di perairan Nusantara. Meski secara jumlah, kapal-kapal perang TNI AL masih sangat terbatas. Namun demikian, profesionalisme tetap harus diutamakan. Untuk menguji profesionalitas itu, maka TNI Angkatan Laut harus rutin melakukan sejumlah latihan. Mulai dari latihan satuan terkecil, antar satuan, hingga puncaknya latihan Armada Jaya yang biasanya rutin dilakukan setiap tahun. Di tahun 2016 ini, latihan Armada Jaya adalah yang ke-34 kalinya. Kegiatan latihan Armada Jaya ini adalah untuk mengukur tolok ukur pembinaan TNI Angkatan Laut, khususnya komponen SSAT, Sistem Senjata Armada Terpadu. Sistem ini adalah struktur kekuatan Angkatan Laut yang terdiri dari KRI, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Dalam skenario pelatihan kali ini, disimulasikan negara musuh yang mencaplok wilayah Indonesia di kawasan selatan Jawa Timur. Musuh dengan dukungan kekuatan tempur laut dan udara dengan mudah menguasai wilayah Indonesia. Kesatuan tempur setempat yang mempertahankan wilayahnya dengan mudah dihancurkan musuh. Presiden selaku Panglima tertinggi kemudian memerintahkan Panglima TNI merebut kembali wilayah itu. Kemudian Panglima TNI memerintahkan TNI Angkatan Laut melakukan serangkaian operasi guna menghancurkan kekuatan musuh dan merebut kembali wilayah yang telah diduduki. Kepala Staf TNI Angkatan Laut kemudian membentuk komando-komando tugas untuk melaksanakan operasi laut dan operasi pendaratan amfibi. Dalam Armada Jaya kali ini, 34 kapal perang, 5.000 pasukan, serta puluhan kendaraan tempur disiapkan. Susunan tempur Angkatan Laut akan selalu seperti itu. Adalah ada Kogas, operasi tempur laut, Kogas terus operasi amfibi, dan operasi pendaratan administrasi, didukung dengan sistem komando pengendalian dan logistik yang betul-betul sempurna, artinya memadai untuk melaksanakan kegiatan tempur. Pasangan segera. Sudah naik kecepatan manakala Alpha Station, Bir Alpha Station. Begitu juga Pak Himura Alpha Station, langsung perintahkan untuk laksanakan zigzag. Langsung zigzag. Siap. Laksanakan. Kamu saudara membentuk formasi besar. Siap. Secara sederhana, skenario perebutan wilayah NKRI dibagi dalam 3 fase. Fase pertama adalah persiapan, yaitu mempersiapkan alutsista, personil, serta logistik untuk operasi militer. Fase kedua adalah operasi tempur laut dengan sasaran penguasaan wilayah laut untuk mendukung operasi amfibi. Selanjutnya adalah fase ketiga, yaitu operasi amfibi dan pertempuran darat untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai musuh. Dalam fase-fase ini, dipastikan terjadi berbagai macam skenario pertempuran. Di laut, akan terjadi pertempuran anti kapal permukaan serta anti kapal selam. Untuk operasi ini, TNI Angkatan Laut sekaligus akan mencoba kapal perang terbaru buatan dalam negeri, yaitu kapal cepat rudal 40 meter kelas celurit, serta rudal C705 buatan Tiongkok. Rudal ini mampu menghantam sasaran sejauh 140 km dan merontokkan kapal perang
hingga robot 1000 ton. Selain itu, ada pula skenario pertempuran anti kapal selam dan peluncuran torpedo. Lalu pada fase pendaratan amfibi juga tidak akan kalah seru. Puluhan tank amfibi akan merangsek wilayah musuh diiringi serbuan roket-roket terbaru milik marinir. Setelah semua rencana operasi disiapkan, barulah dimulai fase-fase tersebut. TNI Angkatan Laut akan melaksanakan peran berlayar dan bertempur. Markas Komando Armada Timur Surabaya. Sejak pagi, ribuan pasukan sudah bersiap dengan kelengkapan senjata mereka. Tidak ketinggalan kendaraan tempur serta kapal perang ikut berbaris rapi. Inilah kekuatan TNI Angkatan Laut yang akan dikerahkan untuk merebut kembali wilayah NKRI yang dicaplok musuh. 34 kapal perang, puluhan kendaraan tempur hingga 5.000 personil marinir dikerahkan dalam latihan Armada Jaya ke-34 kali ini. Usai gelar pasukan, kendaraan tempur memasuki lambung kapal pengangkut. Ada 5 kapal pengangkut tank yang ikut dalam latihan ini. 3 diantaranya merupakan kapal landing ship dock buatan dalam negeri berdasar lisensi dari Korea Selatan. Sekali jalan, kapal ini sanggup menampung lebih dari 500 pasukan dan puluhan kendaraan tempur. Untuk kapal kita memang didesain untuk membawa peralatan tempur. Saat ini untuk yang di bawah itu kita mampu membawa 22 peralatan tempur dan 18 kendaraan tempur. Persiapannya kita akan dilaksanakan di pangkalan dengan proses yang kita sebut dengan embarkasi, yaitu memasukkan peralatan tempur itu sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan gelombang atau katakanlah keluarnya ya pada saat di daerah serbuan, urutan keluar di daerah serbuan amfibi. Kapal-kapal pembawa pasukan dan tank ini nantinya akan bergerak sembari dikawal kapal-kapal perang jenis fregat, korvet, dan kapal cepat rudal. Tidak ketinggalan kapal logistik untuk menjamin keberlangsungan operasi selama di lautan. Setelah semuanya siap, kapal pun berlayar dan bertempur. Meski perairan tampak tenang, kewaspadaan tetap utama. Berkali-kali helikopter serta pesawat pengintai melakukan pengawasan di sekitar perairan yang akan dilewati Satuan Tugas TNI Angkatan Laut. Kontak musuh pertama justru datang dari bawah permukaan laut. Kapal selam musuh terdeteksi mendekati armada TNI Angkatan Laut. Dalam istilah tempur TNI Angkatan Laut, hal ini dinamakan peran bahaya bawah air. 4 kapal perang korvet kelas Parchim pun segera memburu sasaran, sekaligus melindungi armada utama. Kapal perang ini memang didesain untuk mendeteksi dan menghancurkan kapal selam musuh.
KRI Silas Papare, KRI Tengku Umar, KRI Wiryanto, serta KRI Patimura meluncurkan roket-roket anti kapal selam. Roket ini adalah jenis RBU 6000 buatan Rusia. Roket ini didesain meledak di kedalaman tertentu, lalu gelembung kejutnya mampu merusak bahkan menenggelamkan kapal selam. Usai pertempuran, suasana tegang belum mencair. Di wilayah perairan masih ada unsur-unsur tempur musuh. Kontak kali ini datang dari kapal perang musuh yang berlayar sekitar 55 km dari armada TNI Angkatan Laut. Setelah terdeteksi, kapal perang pengawal memberikan perlindungan kepada kapal armada. Sementara kapal cepat rudal sibuk bermanuver serta mengunci sasaran musuh. Kesibukan dan ketegangan mewarnai anjungan Pusat Informasi Tempur KRI Celurit. Ketika posisi sasaran terkunci, maka rudal pun meluncur. KRI Celurit yang melontarkan rudal ini merupakan kapal perang buatan dalam negeri. Kapal ini didesain dan dibuat oleh PT Palindo Marine Shipyard di Batam. Meski berukuran hanya 40 meter, kapal ini sangat mematikan karena dilengkapi rudal-rudal canggih. Untuk pertahanan diri dari serangan udara, KRI Celurit dilengkapi kanon 30 mm yang dioperasikan secara otomatis. Bahkan, kanon ini mampu menangkis serangan rudal. Meski sebagian besar kekuatan musuh sudah hancur, sebagian kecil lainnya masih berupaya melawan. Kini, giliran meriam kapal-kapal perang menyalak, membabat sisa-sisa musuh. Proses pertempuran laut ini juga disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi tiba menggunakan helikopter yang mendarat langsung di KRI Banjarmasin. Usai perang laut, kini lautan sudah sepenuhnya dikuasai armada TNI Angkatan Laut. Kapal-kapal pengangkut pasukan bisa terus melaju menuju pantai sasaran. Besok kan rencana akan dilaksanakan serbuan amfibi. Nanti sehingga setelah ini unsur-unsur yang tergabung dalam latihan Armada Jaya akan membentuk dalam kogas masing-masing, Pak. Ada kogaslah, mereka akan melanjutkan kegiatan untuk mengamankan pantai Banongan. Setelah aman, kemudian memberikan kesempatan kepada unsur komando tugas amfibi untuk mendaratkan pasukan pendarat marinir. Di kapal pengangkut, para marinir terus bersiap dan berlatih. Tak terkecuali latihan fisik meski tempat sangat terbatas. Kendaraan tempur dan tank juga terus-menerus diperiksa kesiapannya. Bahkan marinir juga berlatih menurunkan pasukan serta tank di tengah laut. Seperti yang dilakukan oleh tank BMP-3 dari KRI Teluk, Banten. Meski di tengah lautan, tank ini mampu melaju setelah diturunkan dari kapal laut, lalu naik kembali ke dalam kapal. Keunggulan laut dan udara sudah dikuasai oleh unsur-unsur kita. Untuk itu Komando Tugas Amfibi ini mendaratkan pasukan pendarat beserta kendaraan-kendaraan tempur untuk membentuk tumpuan pantai. Kemudian kita mendaratkan pasukan, waktunya ditetapkan. Jadi di dalam perencanaan waktu itu ditetapkan bahwa pada hari H jam J kita harus mendaratkan pasukan untuk merebut tumpuan pantai. Kemudian kita juga mengamankan gerakan pasukan pendarat itu sendiri. Tidak ada waktu untuk berleha-leha bagi para prajurit marinir. Bagi Korps Marinir, Armada Jaya merupakan ajang pembuktian kemampuan dan keterampilan. Kami sudah mempersiapkan latihan ini
mulai dari awal tahun dengan materi latihan M1 atau Marinir 1, Marinir 2 pada triwulan 2, Marinir 3 pada triwulan 3, dan saat ini latihan puncak TNI Angkatan Laut, Marinir terlibat sebagai pasukan pendarat amfibi. Hingga sore hari, menjelang pelaksanaan operasi amfibi, Marinir terus berlatih dan mempersiapkan diri. Marinir akan mendarat dan menang. Malam masih panjang, tapi kesibukan justru baru dimulai di KRI Surabaya. Di kapal ini terdapat 200 lebih pasukan marinir serta lebih dari 10 tank MPV. Di tempat lain, awak dapur sudah memasak makanan untuk para marinir. Untuk menyerbu sasaran, para pasukan ini harus kenyang. Jika dalam misi tempur sesungguhnya, bisa jadi ini merupakan makanan terakhir bagi para marinir. Menjelang jam yang ditentukan, lampu-lampu kapal digelapkan. Ini berfungsi untuk menyamarkan kedatangan kapal amfibi yang karena posisinya sudah mendekati pantai Banongan, Jawa Timur yang dikuasai musuh. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Di lantai paling bawah kapal pengangkut, para marinir telah bersiap. Sebagian lainnya memilih beristirahat, memanfaatkan waktu tersisa sebelum terjun ke medan tempur. Mesin-mesin tank amfibi mulai dipanaskan. Tugas operasi amfibi memang bukan tugas mudah. Acap kali tugas melabrak pasukan musuh di pantai ini memakan korban jiwa marinir. Di sini paus, pasukan pendarat dan kendaraan pendarat siap. Di anjungan kapal, Panglima Komando Tugas Amfibi memberikan taklimat terakhirnya. Para prajurit TNI Angkatan Laut yang saya banggakan. Di sini, Panglima Komando Tugas Amfibi. Musuh sudah di depan mata. Rebut dan tegakkan kembali kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya perintahkan daratkan pasukan pendarat. Saya ulangi, daratkan pasukan pendarat. Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Terima kasih, Panglima. Laksanakan. Merdeka! Komandan Korps Marinir yang juga komandan pasukan pendarat memotivasi anak buahnya. Ia sendiri yang akan memimpin langsung operasi pendaratan marinir. Satu persatu dengan penuh keyakinan, pasukan marinir menaiki kendaraan tempurnya. Tak ada lagi kata mundur pada tahap ini. Mesin-mesin tank makin menderu. Asapnya memenuhi kabin kapal dan menyiksa pernafasan. Saat ini, yang dinanti justru segera meluncur ke laut.
Tepat saat matahari terbit, satu persatu tank amfibi itu terjun ke lautan lepas. Jarak antara kapal pengangkut dengan pantai sekitar 1 km. Selepas keluar dari kapal, tank-tank amfibi bermanuver membentuk formasi. Mereka melaju melalui lorong pendaratan yang sebelumnya sudah disiapkan pasukan intai amfibi dan Kopaska. Di tepian pantai, ledakan demi ledakan memenuhi pantai. Tak ketinggalan pesawat tempur yang memberikan dukungan serangan darat untuk membersihkan pantai dari kekuatan musuh. Pendaratan berlangsung dalam 6 gelombang, membentuk formasi setengah lingkaran sebagai strategi menguasai kawasan pantai musuh. Setelah pendaratan sempurna dan gangguan musuh di pantai berhasil ditaklukkan, ratusan prajurit turun dari kendaraan tempur untuk menyerbu pasukan musuh di lembah, rawa, hingga perbukitan. Pasukan darat yang telah lebih dulu keluar dari lambung tank juga terlibat kontak senjata dengan para tentara musuh di areal persawahan dan perbukitan. Pertempuran hebat pasukan gabungan TNI AL dengan musuh ini pun berlangsung sengit. Pasukan infanteri bergerak seirama dengan kavaleri yang mengandalkan serbuan tank. Roket-roket artileri dikerahkan untuk menggempur markas musuh dari kejauhan. Roket jenis vampir dan grand ini mampu menjangkau sasaran hingga 20 km. Kerusakan yang diakibatkan gempuran roket ini teramat luas. Tak hanya itu, meriam howitzer yang dimiliki marinir juga digunakan mengempur pasukan yang berada di puncak gunung. Sejumlah kem-kem dan perkampungan musuh pun hancur terkena butiran peluru meriam yang sangat akurat. Kalau dari Kogaspib dinyatakan berhasil dan tidaknya, kita berhasil mendaratkan pasukan pendarat dengan keadaan aman, kemudian seluruh peralatan mampu didaratkan dengan baik, tanpa adanya gangguan-gangguan dari musuh yang diskenario ada musuh. Aksi pertempuran marinir ini juga disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi di puncak T12 Karangtekok, Banyu Putih, Situbondo. Presiden berjanji akan terus meningkatkan kemampuan tempur dan kekuatan militer Indonesia meski penghematan anggaran terus diterapkan. Latihan seperti ini akan terus kita lakukan dalam rangka mengupgrade, memperbaiki latihan-latihan yang disesuaikan dengan senjata-senjata strategis yang kita miliki. Pertempuran berlanjut hingga siang hari. Seusai direbutnya kembali wilayah NKRI. Usai pula, misi TNI Angkatan Laut menegakkan kedaulatan. Sebagai tentara profesional, TNI Angkatan Laut diharuskan terus-menerus melakukan latihan tempur. Selain itu, latihan tempur gabungan skala besar juga menjadi daya gentar bagi negara-negara asing yang berniat mencaplok wilayah NKRI. Meski menggelar latihan semacam ini memakan biaya yang tak sedikit, kemerdekaan dan kedaulatan juga tidaklah murah.